Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Mata kita kali ini kita akan bahas mengenai pembakaran senyawa organik dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Materi ini merupakan KD 3.1 KBM yang kedua. Kita lihat di sini. Untuk peta konsepnya, kita lihat di sini, minggu lalu sudah kita bahas mengenai proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi. Sedangkan pada KBM yang kedua, ini kita akan pelajari jenis-jenis bahan bakar dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Sebagai kegiatan pembelajaran yang kedua, sebagai pendahuluan, ini kita lihat ketiga ilustrasi sebagai berikut. Gambar yang pertama ini adalah sebuah SPBU, yang kedua ini adalah tulisan oktan bahan bakar, lalu gambar yang ketiga ini adalah dampak pembakaran senyawa organik terhadap kesehatan dan lingkungan. Dari ketiga gambar tersebut, ya, kita lihat di sini bisa kamu diskusikan dengan teman kalian. Yang pertama di sini disebutkan jenis-jenis bensin yang dijual di pasaran. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bilangan oktan? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara bilangan oktan dengan mutu bensin? Dan yang keempat, bagaimana dampak dari pembakaran BBM terhadap lingkungan dan kesehatan? Ini sebagai kegiatan belajar yang kedua, bab pendahuluan. Untuk kegiatan inti, kita lihat di sini. Hasil dari destilasi bertingkat minyak bumi, kita akan dapatkan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Fraksi yang pertama itu adalah berbentuk gas, itu jumlah atom C-nya 1-4, titik tidaknya adalah 160, dengan kegunaannya sebagai bahan bakar LPG, sumber hidrogen. Lalu untuk fraksi yang kedua adalah petroleum etan, kegunaannya sebagai pelarut. Fraksi yang ketiga adalah bensin atau disebut dengan gasolin. Kegunaannya adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Fraksi yang keempat adalah nafta. Ini sebagai bahan untuk membuat plastik, karet sintetis, deterjen, dan sebagainya. Lalu fraksi selanjutnya adalah minyak tanah atau kerosin. Lalu aftur, solar dan minyak. Lalu pelumas, lalu parafin, dan aspal. Ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya sebagai hasil proses destilasi minyak bumi. Untuk yang selanjutnya, dari fraksi-fraksi bensin yang ada di sini kita lihat ada jenis-jenis bensin dan ada yang namanya bilangan oktan. Bahan bakar diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Kompor dan kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar dalam penggunaannya. Salah satu bahan bakar yang sering kita gunakan itu adalah bensin atau disebut juga dengan gasolin. Pembakaran bensin itu akan menghasilkan energi yang dapat menggerakkan mesin motor atau mobil. Pembakaran bensin di dalam mesin ini dipengaruhi oleh jenis bensin yang digunakan. Untuk mengetahui jenis bensin dan perbedaannya, bisa kalian lakukan kegiatan. Kita lihat di sini bisa kalian kunjungi sebuah SPBU. Nah, setelah itu bisa kalian catat hasil pengamatan dan bisa kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apakah yang membedakan jenis-jenis bensin tersebut? Yang kedua, bagaimana hubungan antara bilangan oktan dan kualitas bensin? Yang ketiga, apa saja jenis gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor? Dan yang keempat, jelaskan hubungan antara gas emisi dengan kesehatan dan pemanasan global. Dan yang kelima, usaha apa saja yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari emisi kendaraan bermotor. Ini adalah jenis-jenis bensin dan bilangan oktan. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat yang namanya bensin atau dikenal dengan gasolin. Bensin itu merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses distilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses keretakan atau cracking atau pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon yang berantai pendek. Fraksi-fraksi minyak mentah yang kurang komersial tetapi berantai panjang seperti kerosin dan solar
dikertak atau di-cracking menjadi bensin. Proses kertakan dilakukan pada wadah tertentu dengan suhu yang sangat tinggi. Proses ini membutuhkan katalis berupa silikon atau aluminium. Untuk menentukan kualitas bensin, ya kita lihat di sini, mesin kendaraan bermotor dapat bekerja atau hidup karena adanya energi hasil pembakaran bensin dengan oksigen dari udara. Bensin mengandung dua macam senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah normal heptana. Kita lihat di sini strukturnya seperti ini, normal heptana, C-nya ada 7. Lalu yang kedua adalah isooctana. Kamu lihat di sini untuk isooctana itu C-nya juga ada 7 tapi rantainya bercabang. Ini adalah bensin mengandung dua macam senyawa hidrokarbon. Sekarang kita lihat di sini, ya. Dalam bensin terdapat perilaku kurang baik yang disebut knocking atau ketukan. Suara ketukan mengakibatkan mesin bergetar hebat dan panas sehingga dapat merusak mesin. Suara ketukan dapat dikurangi dengan membuat bensin seefisien mungkin. Ketukan pada mesin diakibatkan oleh komponen rantai karbon lurus dari bensin. Sementara itu, rantai karbon bercabang menimbulkan ketukan lebih lemah. Ukuran pemerataan pembakaran bensin agar tidak terjadi ketukan digunakan istilah yang namanya bilangan oktan. Jadi, bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara campuran normal heptana dan isooctana pada bensin. Untuk senyawa normal heptana, bilangan oktannya 0 karena mudah terbakar. Dan senyawa isooctana itu bilangan oktannya 100 karena tidak mudah terbakar. Semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Sekarang kita lihat di sini jenis-jenis bensin dan bilangan oktan yang biasa sering dijual di pasaran. Yang pertama adalah premium. Ini memiliki bilangan oktan 88, Pertalite itu adalah 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 96, Pertamax Turbo 98. Sekarang kita lihat keterangannya, jenis bensin dan bilangan oktan. Untuk premium, bilangan oktannya 88, itu terdiri dari 88% isooctana dan 12% normal heptana. Untuk Pertalite, itu bilangan oktannya 90, itu artinya di dalam bensin tersebut terdiri dari 90% isooctana dan 10% normal heptana. Sedangkan untuk Pertamax, ya, bilangan oktannya 92, itu terdiri dari 92% isooctana dan 8% normal heptana. Sedangkan untuk Pertamax Plus itu memiliki bilangan oktan 96, itu terdiri dari 96% isooctana dan 4% normal heptana. Yang kelima adalah Pertamax Turbo, itu memiliki bilangan oktan 98, terdiri dari 98% isooctana dan 2% normal heptana. Dan yang terakhir adalah Pertamax Racing, ini biasanya kita gunakan untuk kendaraan pembalap, itu memiliki bilangan oktan 100, itu terdiri dari 100% isooctana. Ini adalah jenis-jenis bensin dan bilangan oktan. Bagaimana bisa kita menaikkan bilangan oktan pada bensin? Ini ada 3 cara. Cara yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi hidrokarbon menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik atau aromatis ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Yang ketiga, menambahkan zat aditif anti ketukan seperti MTBL dan etanol. Ini adalah cara untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin. Dan pada pembahasan terakhir kali ini kita akan bahas mengenai dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini pemanasan atau suhu permukaan bumi itu semakin panas, ya, karena
kadar CO2 yang ada di atmosfer bumi itu semakin besar. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk senyawa organik gitu, atau senyawa karbon itu mengalami dua pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna itu dia menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna itu akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan H2O. Untuk pembakaran yang sempurna dia akan menghasilkan CO2. Kadar CO2 yang ada di atmosfer bumi akan semakin meningkat, itu akan mengakibatkan suhu bumi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kadar CO2 yang ada di atmosfer bumi, ini biasanya kita gunakan penanaman tanaman atau reforestasi. Sebagai contoh, di daerah perkotaan, volume CO2 yang ada pada daerah perkotaan itu semakin tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kadar CO2 yang ada di atmosfer bumi atau yang ada di lingkungan perkotaan, itu kita gunakan reforestasi untuk mengikat CO2 yang ada di daerah tersebut. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.